Apa kabar? Baik, Om Darwis. Ini dengan siapa nih? Saya dengan Rama. Rama. Iya. Iya, Rama nih pemilik di Kopija. Nah, umurnya berapa Rama? Saat ini 17 tahun. 17. 17. Udah biasa. Nama tempat usahanya apa ini? Untuk tempat usaha ini, untuk kita kedai ini tuh Kopija Roastery. Itu kita berdiri tahun 2020 pada saat awal pandemi ya. Awal pandemi gitu. Cuman ya alhamdulillah bersyukurnya nggak terlalu memiliki dampak signifikan lah. Sedikit-sedikit kita bisa coba struggle pada saat pandemi tersebut. Iya. Mantap ya, jadi ini Kopija namanya. Dia pada saat pandemi dia punya inisiatif untuk membuat ini. Iya. Ini konsepnya, kalau boleh tahu nih konsepnya itu apa konsepnya? Konsepnya ini salah satunya adalah tentang kesederhanaan aja. Kesederhanaan itu dalam arti di sini kita tempat itu ya memang tidak semewah seperti yang di luar, tapi di sini kita bisa menyuguhkan ataupun memberikan servis ataupun kualitas dari rasa kopi yang memang bisa disanding dengan kopi shop yang besar ataupun yang memang sudah lebih rasanya itu bisa kita compare lah. Jadi kita lebih menjual untuk kualitas. Kualitas berarti berani bersaing. Berani bersaing. Berani bersaing. Nah, ini kita mau tanya lagi nih. Yeah. Untuk Mas Rama nih. Apa pekerjaannya sebelum memulai usaha kopi ini apa? Sebelum untuk memulai usaha kopi ini, saya bekerja itu sebagai staf di salah satu perusahaan pelayaran. Itu ada itu di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Dan itu sudah berjalan itu selama sekitar 7 tahun. Lama? 7 tahun. Sudah 7 tahun. Iya. Ya mau gitu. Terus Mas Rama ini belajar tentang kopi dari mana? Untuk kopi sendiri sih awalnya itu ya saya coba mengeksplor itu dari berkunjung ke kedai-kedai kopi di sekitar kantor. Pada saat ini ya. Datang nih, mau kerja, perlu kopi nih. Nah, itu. Perlu kopi. Ini udah ngerasain pindah lagi gitu. Iya, jadi di situ memang awalnya saya juga sama sekali nggak paham ataupun belum mengetahui masalah kopi itu seperti apa, jenisnya apa, varietasnya apa, prosesnya apa lagi. Dan itu pun akhirnya saya berpikir agak jelimet juga gitu ya, maksudnya untuk coba untuk terjun di dunia kopi ini gitu ya. Tapi ya kemauannya kenceng nih kayaknya, kemauannya. Betul, karena dari kemauan juga gitu kan. Jadi kita coba awalnya itu kita belum tahu nih tempat pelatihan kopi yang bagus di mana gitu kan. Akhirnya coba kita yaudahlah dengan budget yang ada kita coba beli buku dulu nih. Kita beli buku tentang kopi, terutama buku tentang dasar kopi dulu nih. Gitu kan. Saking niatnya jadi belajar dulu, cari ilmunya. Betul. Beli dulu bukunya. Iya, karena kita pun juga nggak tahu awal-awal itu kopi itu metode seduhnya apa aja. Iya. Kok macam-macam sih, ada alat ini, ada alat ini, ada alat ini gitu. Jadi kan. bikin penasaran. Bikin penasaran dan kadang ada sedikit ya udahlah kayaknya agak susah nih pelajarinnya gitu kan. Tapi kembali lagi ke niat aja sih gitu kan. Niat itu karena memang awalnya itu konsumsi kopi, tapi kita pengen bener kopinya itu yang
bener-bener memang dari biji kopi asli. Karena dari situ kita pengen tahu, kita explore coba di sini. Iya. Oh, luar biasa nih. Oke gitu, jadi bener-bener belajarnya itu bener-bener dari dasar. Iya, betul. Karena kemauan yang sungguh-sungguh tadi. Ya oke. Terus kenapa memilih untuk buka usaha kopi? Oke, jadi awalnya itu memang karena pas lagi kopi tersebut ada sedikit kabar buruk lah dari company juga, dari perusahaan kita juga gitu kan. Kita di announcement untuk one more notice untuk dirumahkan gitu kan. Akhirnya ya kita coba berpikir apa ini yang saya bisa coba dapat menghasilkan uang ini gitu kan. Karena satu sisi juga kita udah berkeluarga gitu kan, udah punya tanggungan gitu kan. Gak mungkin sebenarnya kita itu mau kerja lagi nih karena berpikir COVID kemarin tuh sedikit kesempatan. Akhirnya ya udah kita coba untuk pelajari masalah di kopi ini. Gitu kan. Akhirnya kita coba punya sedikit pengetahuan tentang kopi nih gitu kan, walaupun belum full gitu, pada itu belum full. Yaudahlah coba kita buka kecil-kecilan dulu dengan alat seadanya. Seperti itu. Nah terus apa artinya sebenarnya ini arti kopi menurut Ram? Kalau menurut saya pribadi sih arti kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Ya sebenarnya sih arti kopi itu bisa digambarkan mau itu kopi kita buat semanis apapun itu pasti ada rasa pahit. Kalau saya ambil dari filosofinya, dari saya pribadi gitu kan, dalam segala suatu kehidupan itu pasti ada sedikit bumbu pahitnya, walaupun itu di cover ataupun ditutupi dengan kemanisan ataupun misalnya lebih ke kepura-puraan dalam hidup. Tapi pasti ada sisi pahitnya. Nah, tapi apabila itu dicampur jadi enak rasanya. Ketika kita bisa menerima rasa pahit itu ataupun kita bisa mengkombinasikan rasa pahit itu menjadi rasa yang enak, itu justru malah lebih bisa dinikmatin. Boleh itu arti kopi menurut Mas Rahmat. Nah, terus kita mau tanya lagi kepada Mas Rahmat nih, beliau yang punya Kopija, pemilik. Apa saja yang diperlukan untuk membuat usaha kopi? Yang diperlukan itu yang pertama adalah niat yang kuat. Terus yang kedua dari niat itu kita punya pengetahuan. Pengetahuan karena apapun itu kita bergerak di bidang bisnis apapun, kalau menurut saya pribadi mungkin ada beberapa menurut orang lain itu butuh namanya ilmu dulu dasar. Betul. Seperti itu. Ilmu itu penting ya. Sampai ngopi kita. Nah, terus yang ketiga itu adalah dari niat modal. Modal itu, dan modal itu kita jangan terpaku itu, wah buka coffee shop modal harus puluhan juta, harus ratusan juta segala macam. Itu mungkin kalau kita melihat sudut yang high class coffee shopnya. Jadi beranggapan hanya seperti itu. Tapi dengan alat yang seadanya pun, dengan alat yang memang manual, itu saya udah pernah jalanin, yakin dan itu bisa. Ini keren. Jadi ini motivasi sebenarnya yang dia Mas Rahmat tadi bilang, ini motivasi untuk semuanya, teman-teman. Jadi kalau mau membuka usaha kopi, nggak mesti mindsetnya itu harus puluhan juta, artinya begitu. Jadi dengan seadanya, dimulai dari yang kecil dulu, ternyata bisa. Begitu ya Mas ya? Betul, bisa. Jadi ketika nanti kita kembali lagi pada saat kita udah running, berjalan, kita mau buat arahnya kemana nih? Ketika kita mau buat, kita mau coffee shop ini lebih punya mesin yang bagus, ya udah, kita punya cita-cita, kita tanamin di situ, kita kumpulin budget yang ada untuk kita bisa beli mesin, misalkan seperti itu. Tapi kita menyesuaikan juga dengan alur traffic yang ada di kedai kita sendiri. Mesin bagus, besar-besar, tapi trafficnya tidak
sesuai, menurut saya tuh agak sedikit kurang. Gitu. Oke, itu mantap. Terus katanya nih, saya dengar, saya kan sebelum kesini nih, saya juga mendengar Kopija ini cukup terkenal. Nah, saya dengar katanya, apa betul bisa di sini yang mau belajar kopi untuk edukasi bisa di sini? Bisa ya, kita untuk di sini itu lebih ke sharing-sharing aja ya. Mungkin teman-teman dari barista yang lain punya ilmu yang memang belum saya miliki, kita bisa sharing di sini gitu kan. Cuma mungkin untuk apa yang saya dapat, apa yang pernah saya dapat, ilmu yang pernah saya pelajari dapat, ya kalau ada yang mau sharing ataupun belajar tentang sedikit pengetahuan kopi, ya silakan, kita buka pintu selebar-lebarnya, dan kita pun juga sangat berlapang dada untuk menerima teman-teman yang ingin datang ke sini untuk belajar bersama, seperti itu. Itu teman-teman, untuk teman-teman di sana yang ingin belajar, yang tadi punya niat kemauan yang kuat, bisa datang ke sini untuk sharing bersama, tadi bertukar ilmu. Nanti alamatnya saya cantumkan di deskripsi. Nah, untuk berikutnya nih, di sini Kopija itu juga kan menjual kopi paketan untuk teman-teman yang mau beli gitu, ada? Ada. Nah, ini teman-teman yang mau beli ada. Nanti semua link dan kontak Kopija tetap saya cantumkan juga di deskripsi. Teman-teman apabila aku pengen nyobain, betul, bisa beli. Kemasannya kayak gimana? Baik, kalau untuk yang kopi single origin ini kita ada kemasan itu di pouch 200 gram. 200 gram. Kebetulan untuk saat ini kita ada kopi dari Jawa Barat, yaitu dari Cibentang, Loa, itu dengan single varietas, yaitu yang pertama ada yang Tipika, varietas Tipika dan varietas Sejarah Utang. Dan untuk yang suka kopi-kopi susu gitu kan, ataupun kopi-kopi kekinian yang memang ada bisa di blend, kita punya ada namanya espresso house blend. Oh, ini besar nih. Ini 1 kilo. 1 kilo ini. Betul, kita menyediakan untuk 1 kilo. Nah, 1 kilo siap. Kemasan yang lebih kecil siap, tinggal pilih. Betul. Nah, untuk kopinya sendiri yang selalu kita jaga adalah tentang kesegaran setelah roasting itu roast date-nya selalu kita cantumkan, karena untuk customer pun juga akan mengetahui, oh tanggal segini loh di roastingnya, gitu kan. Jadi kesegaran kopi itu yang selalu kita jaga, karena untuk dari kualitas yang kami berikan untuk customer. Oke. Seperti itu. Nah, ini bertempat sebenarnya alamatnya nih di mana ini bertempatnya? Nanti saya cantumin juga di deskripsi ya. Berikut linknya, yang mau pesan silakan. Tapi di sini kita tanyakan dulu biar teman-teman mendengar tempatnya, lokasinya. Untuk tempatnya ini sendiri kita ada di Jalan Jagur 1 nomor 65. Tempatnya itu di samping kampus Universitas Borobudur, Kalimalang, Jakarta Timur. Universitas Borobudur, Kalimalang, Jakarta Timur. Ada Kopija, datang. Ya, bisa Sherlock kan nanti kan ya? Bisa. Nanti bisa dicek. Nanti dicek aja di deskripsi nomornya Mas Rama langsung. Oke Mas Rama, terus bagaimana proses naturalnya pembuatan kopi itu? Nanti kita boleh praktek ya? Boleh. Teman-teman, penasaran? Mau lihat? Ayo kita ikut. Ini kita akan coba brewing ya, untuk kopi manual itu dengan single origin dari Cibentang Loa. Oke, dengan ininya manual, jadi kita coba buat dengan grinder manual juga.